Kamu siapa? Aida kesakitan ketika tubuhnya terbentur ujung ranjang. Saya nggak apa-apa, tanya Rai dengan perhatian penuh. Ryan apa-apaan ini? Siapa dia? Mawi Bianca tampak begitu shock, napasnya terasa begitu sesak dan wajahnya pucat. Apalagi teriakan itu mengundang semua asisten rumah tangga datang padanya. Saya Aida, saya. Saya siapa? Siapa? Mami Bianca makin tersulut emosinya. Bantal merah kecil di sofa dan melemparnya pada Aida. Untungnya tangan Ryan sigap menangkisnya. Nur istri Ryan mah, tegasnya. Mata Mami Bianca semakin melotot lebar, bahkan mulutnya ternganga nyaris dimasuki lalat. Ryan spontan menggenggam tangan Aida, menyeretnya ke belakang punggungnya. Aida tertunduk antara kaget dan takut kali ini. Istri kamu bilang? Istri dari mana? Istri Ryan dari kampung pesisir, kami sudah menikah 3 bulan. Mam, baru tadi Ryan jemput Nur di sana. Nur, Aida, mana yang benar? Nur Aida Rindayani, Mami, jawab Aida. Hai, astaga Sam, mana Sam? Tanya Mami Bianca yang masih dalam kagetnya. Sam masih dalam perjalanan kemari menggunakan pesawatnya. Timpa Ryan lagi. Mam, Rai sudah menikah dan Nur istri Rai, dia akan tinggal di sini bersama kita. Mami butuh banyak penjelasan, bersihkan diri kamu, segera turun dan kita bicara. Panggil Mona dan Dev, pinta Mami Bian. Ia pun melangkah kesal meninggalkan mereka berdua, bahkan pintu kamar itu terhempas dengan kuat. Mas, mamimu muda banget. Oh gitu? Tanya Aida bernada cemburu. Ya, seperti itulah nyatanya, nanti aku jelaskan. Segeralah mandi dan kita turun ke bawah. Kecup Rai menenangkan. Ryan kemudian membantu Aida membuka kebayanya. Sangat sulit karena mengenakan banyak kancing, apalagi mengenakan sanggul yang sulit dilepaskan. Ininya bukain. Manja Aida kesulitan dengan kamben yang dia pakai. Sebenarnya rindu, sebenarnya rasa itu bergejolak begitu dalam. Apalagi ia menatap tubuh Aida saat ini. Mas gak mau Aida sekarang? Tawarnya lembut. Belum, kita selesaikan urusan kita dulu baru kita dapat tenang nanti. Baiklah, jawab Aida. Ia meraih handuk dan menutup tubuhnya sembari berjalan ke kamar mandi. Tak lupa membawa semua yang Mona belikan untuknya. Sabun mandi, sabun muka, sabun. Mbak Mona begitu terampil, bahkan skincare pun ia belikan. Puji Aida, ia terkagum karena semua yang dibeli adalah barang mahal. Wow, kalau di kampungku demi beli skincare ini rela arisan mingguan, kagumnya. Ia mulai mengguyur tubuhnya, mencuci rambutnya yang kaku akibat hairspray yang dipakai di sanggulnya. Begitu harum aroma tubuhnya saat ini, membuat Ryan tak henti memujinya. Aida tengah menyisir rambut panjangnya di kaca, wajahnya tampak berseri-seri apalagi mengenakan dress abu-abu bermotif bunga yang indah. Ryan membungkuk memeluknya dari belakang dengan begitu mesra. Aida pun mengusap wajah Ryan dengan begitu lembut. Nur, kamu gak dijahatin kan sama Amrul? Enggak mas, balas Aida. Kejadian begitu cepat, udah nyaris pasrah tapi akhirnya mas datang. Ryan memutar kursi Aida lalu bersimpuh di hadapannya, mencium kedua tangan Aida dan lagi-lagi menatapnya dengan tajam. Maaf jika kemarin aku belum bisa membuat keputusan untuk diriku sendiri. Aida ngerti, yuk ke bawah, mami sudah menunggu nanti ngamuk lagi. Aida berdiri dengan menggenggam tangan Ryan. Rasanya begitu tegang seolah ia akan disidang dengan banyak pertanyaan kali ini. Tapi kembali lagi setidaknya ia dan Mas Tononya akan selalu bersama setelah ini. Kenapa harus kamu? Ada apa tante memanggil kami? Tanya Deb yang datang bersama Mona. Mereka langsung duduk berdua menghadap Mami Bianca yang tengah merenung dan menggigit jarinya. Entah apa yang dipikirkannya hingga tampak begitu kacau saat ini. Kau tahu Ryan sudah menikah? Tanyanya datar tanpa menengok Deb maupun Mona. Tahu sih, jawab Deb dengan menggaruk kepalanya. Buk, Mami Bianca secara spontan melempar bantal sofa yang ia peluk pada Deb. Kenapa gak ada yang bilang? Kenapa gak ada yang ngomong ke tante? Secara mendadak Ryan bawa wanita itu kemari. Sengaja, ha? Sengaja? Amuknya. Memang kenapa?
Apa salah kalau Ryan menikah dan membawa istrinya ke rumah ini? Mereka sudah sah, apa salahnya? Salah? Sergam Mami Bianca Dep. Ryan itu sempurna, dia nggak boleh asal memilih istri, apalagi wanita kampungan seperti itu. Nggak tahu bagaimana asal-usul keluarganya. Nyonya Nur adalah yang merawat Tuan Ray selama ia sakit. Ayahnya sudah meninggal dan ibunya pergi ketika ia masih kecil. Sedangkan neneknya baru saja meninggal 1 bulan yang lalu. Jelas Mona dengan cepat. Nur, namanya saja kampungan. Astaga, ibunya pergi, kabur dari ayahnya. Ya, menurut yang saya tahu, timpalnya lagi. Gak jelas, benar-benar gak jelas. Gak bisa begini. Apanya yang gak bisa, Mam? Tanya Ryan yang turun menggandeng Aida di sampingnya. Langkah kaki mereka beriringan menuruni anak tangga satu persatu, menghampiri ketiganya di sofa. Mona langsung berdiri dan memberi hormat pada keduanya. Deb pun mengikutinya, tapi terhenti ketika menatap siapa yang Deb bawa. Aida, lirihnya begitu kaget. Ryan tiba di hadapan mereka. Ia duduk dan tepat menghadap Mami Bianca yang masih tampak begitu tegang di tempatnya. Ia menatap Aida dengan napas naik turun, menahan segala rasa yang ada. Sedang Aida hanya terus memeluk lengan Ryan dan bersembunyi di balik tubuhnya. Deb masih di sini, di kursinya dan menatap Aida dengan sejuta tanya di hatinya. Apa yang gak bisa? Ryan dengan Nur Aida? Tanya Ryan lagi. Kalian tak sepadan, tidak bisa disatukan, jawab Mami Bianca. Dari sisi mana? Karena Ryan adalah orang berada? Tanya Ryan lagi. Bagaimana jika Nur hanya tahu Tono, pria miskin amnesia yang ia tolong dan ia rawat selama ini? Balas budi, membalas budi seseorang tak harus dengan menikahinya. Itu tandanya kamu terpaksa. Mereka berdebat, Aida hanya bisa diam dengan segala rasa takutnya, sedang Deb masih setia menatapnya tanpa mengedipkan mata. Masih terpesona akan Aida yang memang selalu dapat menggetarkan hatinya. Kenapa harus kau, Aida? Pikirnya berat, baru saja menambatkan hati dan memulai dengan harapan baru, tapi sudah harus hancur, tanpa pernah bisa ia miliki meski sebentar. Mau Mami setuju ataupun tidak, Nur itu istri Ryan, istri sah, meski masih siri kami akan meresmikannya nanti, ucap Ryan dengan tegas. Mami Bianca tak berkata apapun lagi, ia berdiri dengan wajah sengitnya, menatap Aida semakin tajam, bagai sebuah senapan mengintai dengan satu titik sasaran. Aida yang awalnya takut kali ini mencoba tegak menatapnya. Tak kalah tajam membuat Mami Bianca langsung membuang muka dan berjalan cepat meninggalkan mereka. Aida, panggil Dave lembut. Mas Dave, kenapa di sini? Tuan Dave adalah sepupu Tuan Ryan sama seperti Tuan Sam. Beliau di kantor sebagai manajer keuangan kami. Kita bahkan bertemu beberapa kali, tapi kenapa masih saja? Juga tak bertemu jika Ray adalah suamimu? Sesaknya.